Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Cawe-cawe di SPMB 2025, Wakil Ketua DPRD Banten akhirnya dicopot. Lapuk dimakan usia, jembatan bambu di Pandeglang ambruk saat dilintasi. Sempat buron, Polres Serang tangkap pelaku pembunuhan berencana. Setelah 1 bulan menjadi buronan polisi, 3 pelaku pembunuhan warga Binuang, Kabupaten Serang bernama Misri akhirnya ditangkap. Pelaku pembunuhan ini ditangkap terpisah di daerah Jakarta Utara dan Binuang. Polisi terpaksa melumpuhkan 1 pelaku dengan timah panas karena berusaha melawan saat akan dilakukan penangkapan. 3 pelaku yang ditangkap yakni Jaya Rahmat, Kamsir, dan Samun. Ketiganya merupakan warga Kecamatan Binuang, Kabupaten Serang. Polisi juga menyita sepeda motor dan senjata tajam yang digunakan pelaku saat menyerang korban. Penyerangan yang menyebabkan korban meninggal dunia sudah direncanakan oleh pelaku. Penyerangan tersebut bermula saat salah satu pelaku, yakni Rahmat, menyimpan dendam karena sempat ditusuk pelaku pada tahun 2015 silam. Dari hasil penyelidikan pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2025, kami berhasil mengamankan 2 pelaku di daerah Jakarta Utara. Kemudian dari hasil pengembangan kami mengamankan lagi 1 tersangka di daerah Carina. Barang bukti yang kami amankan, kami mengamankan beberapa senjata tajam dan juga motor yang dijadikan sarana pada saat kejadian. Pak, motifnya itu dendam. Dari ketiga pelaku ini masing-masing tugasnya apa aja, Pak? Yang pertama itu saudara R yang bertugas untuk menusuk korban, saudara K ini dan juga S ikut pada saat kejadian. Penyerangan yang dilakukan ketiga pelaku terjadi pada pertengahan bulan Mei lalu. Saat kejadian, korban sedang ngobrol di pos ronda. Teman-teman korban tidak berani melawan karena ketiga pelaku membawa senjata tajam. Korban tewas dalam perjalanan ke rumah sakit. Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup hingga hukuman mati. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Di penghujung tahun ajaran sekolah, beberapa sekolah menggelar pentas seni untuk memeriahkan kelulusan dan perpisahan siswa. Salah satu sekolah dasar di Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak yang menggelar kegiatan perpisahan siswa mendadak viral. Bukan karena prestasinya, namun gerakan tarian sejumlah siswi yang tampil karena dianggap belum pantas dilakukan anak seusianya. Bahkan saat menampilkan gerakan tersebut, sejumlah penonton memberikan saweran sambil berteriak. Sejumlah warga pun menyayangkan dengan kejadian tersebut karena kurang tepat di lingkungan sekolah, terlebih dilakukan oleh siswa sekolah dasar dan juga ditonton oleh anak-anak. Menurut warga, tarian yang ditampilkan seharusnya bisa memberikan pendidikan atau edukasi kepada anak-anak. Pihak sekolah seharusnya lebih selektif dan tetap mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh siswa. Tarian yang ditampilkan juga tidak sesuai dengan kultur budaya Kabupaten Lebak. Itu yang relevan dengan pendidikan sebagai memberikan edukasi ya, memberikan edukasi tentang moral. Pantas nggak sih, Pak, kalau anak SD seperti itu, Pak? Kurang pantas. Sebetulnya cukup miris juga, cukup sedikit menjadikan, tapi mungkin Pantas nggak sih, Bang? Karena memang ini kejadian di Lebak, saya rasa nggak sesuai lah dengan kultur yang ada di Kabupaten Lebak. Warga pun berharap ke depannya guru dan orang tua lebih selektif dan mengawasi siswa-siswinya agar peristiwa seperti ini tidak terulang kembali. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak.
Setelah puluhan tahun menjadi pegawai honorer di lingkungan pemerintah Kabupaten Lebak, sebanyak 506 pegawai akhirnya mendapatkan surat keputusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Rasa haru dan bahagia pun terlihat saat mereka akhirnya mendapatkan apa yang dicita-citakan. Yani, salah seorang pegawai yang mendapatkan SK, mengaku sudah 21 tahun kerja di kantor Kecamatan Warung Gunung sebagai honorer. Dirinya mengaku sangat senang karena tahun ini ia lolos dalam seleksi dan diangkat menjadi P3K. Oh gitu. Dapat ini SK. Ya. Gimana perasaannya, Bu? Senang, bahagia setelah 21 tahun menunggu akhirnya dilantik juga kita. Oh gitu. Ibu emang di satuan kerja apa, Bu? Kecamatan Warung Gunung. Oh, Kecamatan Warung Gunung. Seneng ya? Oh, senang sekali. Udah beberapa kali tes atau gimana? Udah berkali-kali tes baru ini lolos. Hal serupa diakui Sri Fatriah, seorang bidan yang mengaku sangat bersyukur. Setelah belasan tahun mengabdi menjadi bidan Puskesmas Cihara, akhirnya tahun ini dapat diangkat P3K. Ya, sampuraduk Pak. Ada senang, ada sedih, ya terharu maksudnya baru setahun baru angkat jadi P3K. Oh gitu, baru P3K. Iya. Mohon maaf, Bu, di tugas di itunya bidan atau apa? Bidan. Oh, bidan. Sementara itu, Wakil Bupati Lebak berpesan kepada para pegawai yang telah diangkat menjadi P3K harus bekerja secara profesional dan berkontribusi terhadap pemerintah Kabupaten Lebak. Mereka ini kan sampai bulan Desember kita siapkan uang 12,5 miliar. Untuk gajinya doang. Jadi mereka harus profesional lah. Walaupun P3K tetap kan keras-keras. Dengan ASN itu sebenarnya sama aja, cuma beda-beda aturan. Pak, kalau misalkan mereka kerjanya tidak baik, ada kemungkinan nggak Pemda mencabut ulang? Sama aja dengan PNS, kalau kerja nggak baik melanggar aturan, kalau yang aturan ya. Dari 506 P3K yang telah diangkat, terdiri dari 308 tenaga teknis, 122 guru, dan 76 tenaga kesehatan. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak.